Jangan usir aku. Dalam kesendirian Vio merenung. Satu-satunya orang yang terpikir saat ini hanyalah kakak sepupunya, Boy. Sebagai sahabat, ia pasti tahu kemana Raffi pergi. Ponsel itu ia raih kembali dan menghubunginya. Ya, Dek. Tumben malam-malam telepon? Sapaan Boy terdengar sesaat setelah panggilan terhubung. Kakak di mana? Tanya Vio. Di jalan mau pulang. Kenapa? Mendengar suara Vio yang serak, Boy terheran. Kamu habis nangis? Kak Raffi. Ya, Raffi kenapa? Kak Raffi ninggain aku. Aku hubungi tapi nggak aktif lagi. Kemana dia? Kakak pasti tahu, kan? Mendengar isak tangis Vio, Boy bisa menebak apa yang terjadi. Aku nggak tahu pasti. Tapi, yang ku tahu Raffi bukan orang yang suka keluyuran. Kalau nggak pulang ke rumah orang tuanya, pasti ke apartemen. Aku mau cari dia dan minta maaf. Dia lagi marah sama aku. Kak, Raffi mana bisa marah sama kamu? Boy terkekeh. Tapi, dia pergi karena kecewa. Kecewa bukan berarti marah, kan? Boy menghembus napas panjang. Terus sekarang kamu maunya gimana? Aku mau menyusul ke tempat suamiku. Untuk pertama kali Boy mendengar Vio menyebut Raffi sebagai suami. Hal yang tidak pernah ia dengar selama ini. Yakin mau nyusul? Yakin. Jawab Vio lirih. Izin dulu sama bunda dan ayah, baru aku jemput. Tapi ayah sama bunda pasti nggak izinin keluar di jam segini. Timpal Vio, mengingat malam sudah larut. Kalau gitu besok aja ketemunya biar enak. Aku mau sekarang, Kak. Takut Kak Raffi pergi jauh. Kalau nggak mau diantar, aku akan pergi sendiri. Jangan pergi sendirian, bahaya. Boy yang sedang mengemudi itu refleks menekan pedal rem hingga mobil perlahan menepi. Tunggu aku jemput. Cepat ya, Kak. Gini amat punya adik perempuan, ya Allah. Gerutu Boy dalam hati sembari menutup panggilan dan langsung putar balik. Beruntung malam ini jalan cukup lengang sehingga sangat memudahkan. Vio memintanya menunggu tak jauh dari rumah karena tidak ingin ketahuan ayah dan bundanya. Ia tampak bersembunyi di antara dua pohon besar di sisi jalan. Begitu melihat mobil milik Boy, ia segera naik dengan tergesa-gesa. Ini pertama kalinya aku nyulik perempuan dari rumahnya. Ujar Boy memasang wajah galak. Maaf. Cicit Vio tersenyum kecut. Hanya untuk kali ini. Lain kali aku nggak akan bantu. Ampun, Gusti. Vio mengatupkan kedua tangan, membuat Boy berdecak. Mobil pun melaju menuju apartemen tempat Raffi tinggal. Beruntung Vio memiliki kartu akses yang diberikan Raffi, sehingga memudahkannya untuk langsung masuk ke gedung tersebut tanpa hambatan. Semua lampu mati. Apakah Raffi nggak kesini? Ucap Vio sesaat setelah memasuki ruangan yang gelap gulita. Tak satu pun lampu yang menyala. Mungkin di kamar. Boy menuju sudut ruangan dan menekan saklar yang membuat ruangan menjadi terang. Kemudian beranjak menuju kamar utama. Memutar gagang pelan dan membuka pintu setengah. Menengok ke dalam. Menghela napas lega saat melihat tubuh jangkung Raffi mengisi tempat tidur. Nah kan, suami kamu lagi tidur di kamar. Vio ikut menengok ke arah kamar dan melihat Raffi sedang terbaring dengan posisi sebelah lengan menutupi mata. Kemejanya belum diganti, lengkap dengan sepatu yang masih terpasang di kaki. Kayaknya dia kecapean sampai nggak ganti baju dan nggak sempat lepas sepatu. Ucap Boy. Untung kamarnya nggak dikunci, jadi kamu bisa masuk. Ia menutup kembali pintu kamar perlahan. Makasih sudah antar aku, Kak. Maaf ngerepotin. Nggak apa-apa, Dek. Sekarang masuk dan istirahat. Kalau Raffi bangun, lebih baik kalian bicara dari hati ke hati. Sudut bibirnya melengkung tipis. Andai kamu tahu sesayang apa Raffi sama kamu,
Aku janji akan nurut sama Kak Raffi. Aku nggak akan membantah lagi. Janji ke orangnya, bukan ke aku. Boy terkekeh. Dek, aku belum menikah. Tapi Papa selalu mengajarkan kalau setiap rumah tangga punya jalan cerita dan ujian masing-masing. Ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan mertuanya, ada juga yang diuji dengan kondisi ekonomi, masalah anak, atau masalah kesehatan, dan lainnya. Tinggal bagaimana kamu menghadapinya. Vio mengangguk pelan. Bola matanya kembali berair. Aku banyak salah sama Kak Raffi. Aku curiga dan menuduhnya yang bukan-bukan. Bukan salah kamu sepenuhnya. Aku tahu posisi kamu juga nggak mudah. Kuncinya cuma komunikasi. Kalau kalian terus berpisah, kapan masalah kalian akan selesai? Lebih baik selesaikan sekarang sebelum masalahnya semakin melebar. Kalau kalian diam saja, justru peluang munculnya masalah baru akan lebih besar. Iya, Kak. Aku mengerti. Aku pulang dulu. Aku cuma mau titip pesan, nanti bilangin ke Raffi. Pesan apa? Bilangin Raffi supaya pelan-pelan aja, trimester pertama itu rawan. Ah, kakak! Pekik Vio paham kemana arah pembicaraan kakaknya. Setelah kepergian Boy, Vio masuk ke kamar. Mendekat dan berdiri di sisi tempat tidur. Memandangi wajah suaminya yang sebagian tertutup oleh lengan. Vio baru tersadar akan pesona suaminya itu. Bahkan saat tidur pun ia masih tampak berkarisma dengan wajah orientalnya. Membuka hijab yang membalut kepala, Vio menyisir rambut sejenak lalu kembali mendekat dan membuka sepatu suaminya. Namun, saat melepas kaos kaki, ia merasakan suhu tubuh yang tak biasa. Kak Raffi demam? Terkejut, Vio beranjak ke atas dan menyentuh dahi suaminya. Benar, Raffi dalam keadaan demam tinggi. Hal yang membuatnya sedikit panik. Boy sudah pulang dan ini sudah larut malam, ia tidak enak jika harus merepotkannya lagi. Kak Raffi! Panggilnya pelan, namun tak ada respon. Membuat Vio beralih keluar kamar. Menuju dapur untuk mencari kotak obat. Tetapi, di sana hanya ada kapas, antiseptik dan juga obat nyeri perut. Kompres alami pun dipilih Vio sebagai media untuk menurunkan demam. Obat penurun panas akan coba ia beli dari aplikasi ojek online dengan menggunakan ponsel milik Raffi. Ya Allah, demamnya tinggi. Ia meringis pelan, lalu membalutkan selimut pada tubuh suaminya. Akhir-akhir ini Raffi kurang menjaga kesehatan. Masalah yang datang bertubi-tubi membuatnya stres dan kehilangan selera makan. Tak jarang ia melampiaskan dengan bekerja hingga lupa istirahat, membuatnya kelelahan dan jatuh sakit. Di sisi lain, kepanikan terjadi di rumah setelah Gali memeriksa kamar putrinya dan menemukan kamar dalam keadaan kosong. Memeriksa satu persatu, termasuk kamar Adrian dan Amar, juga balkon rumah, kolam renang hingga taman belakang. Tetapi, di sana tidak ada Vio. Ia pun mencoba menelpon penjaga rumah dan bertanya apakah Vio keluar. Namun, penjaga pun tidak ada yang melihat. Ponsel milik Raffi yang tidak aktif, dan ponsel milik Vio yang tertinggal di kamar membuatnya semakin panik. Ia langsung memeriksa rekaman CCTV untuk melihat apa yang terjadi. Vio tampak mengendap-endap keluar melewati gerbang belakang dan keluar dengan tergesa-gesa. Berjalan seorang diri hingga tak terlihat lagi dalam rekaman CCTV. Tak ada pilihan selain menghubungi Joe. Di mana Raffi? Tanya Gali sesaat setelah panggilan terhubung. Dia tidak pulang kemari. Sepertinya di apartemennya. Kenapa? Balas Joe yang terdengar menahan kantuk. Vio menghilang. Menghilang? Apa maksudnya menghilang? Suara Joe langsung ikut panik. Dia tidak ada di kamarnya. Aku periksa CCTV dan melihat dia keluar sendirian. Aku takut ini ulah Marcel lagi. Sudah hubungi Raffi? Imbuh Joe. Sudah, tapi tidak aktif. Vio tidak bawa HP. Astagfirullah, ada apa lagi ini? Desis Joe geram. Kalau begitu kita harus segera mencarinya. Aku akan suruh orang memeriksa ke rumah Marcel.
Baiklah, kita bertemu sekarang. Iya, kita harus gerak cepat. Aku takut terjadi apa-apa dengan Vio. Perlahan Raffi membuka mata dan merasakan tangan melintang di atas perut. Dalam keadaan setengah sadar, ia langsung bangkit. Hendak menghempas tangan itu, namun tertahan saat melihat sosok yang sedang berbaring di sisinya. Kamu? Ujarnya terkejut. Vio yang tertidur saat mengompres dahi suaminya itu tersentak. Menatap penuh ragu. Maaf, aku nyusul diam-diam. Kamu diantar siapa ke sini? Tanya Raffi, kesadaran belum utuh. Ia bahkan sempat mengira berhalusinasi melihat Vio di kamarnya. Sama kakak Boy? Jawabnya pelan. Terus bawa kemana? Sudah pulang? Jawab Vio, masih takut Raffi akan memarahi dirinya. Kenapa kesini malam-malam? Kan bisa besok. Aku nggak bisa tidur. Keingat kamu terus. Maafin aku. Raffi melirik ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. Kemudian menatap sekeliling. Handuk kecil yang tadi menempel di dahi sudah jatuh ke pangkuannya. Lalu ia pindahkan ke wadah berisi air yang ada di meja. Ia memijat tengkuk leher sejenak, tubuhnya terasa pegal dan lemas. Belum lagi kepala yang terasa berdenyut akibat demam. Melihat mata istrinya yang sembab, Raffi jadi tidak tega. Ya sudah, nggak apa-apa. Mau pulang? Aku antar. Tawarnya. Vio langsung menggeleng dengan mata dipenuhi cairan bening. Aku nggak mau pulang. Kalau Kak Raffi keberatan aku di sini, aku akan tidur di lantai, di ruang tamu atau di mana aja, tapi jangan usir aku. Kamu mikirnya kejauhan. Sini. Tangannya mengulur, meminta wanita itu mendekat. Vio yang masih ragu itu menggeleng pelan. Aku janji nggak akan berisik. Kak Raffi tidur aja biar badannya enakan. Kita bicara sebentar dulu, selesaikan masalahnya, baru boleh tidur. Aku nggak mau istriku tidur dalam keadaan kecewa, apalagi nangis. Kalimat sederhana itu mampu menyesak ke dalam hati kecilnya. Vio tak dapat menahan isak tangis. Namun, tak berani memeluk suaminya. Tak tahan, Raffi langsung merengkuh tubuh itu hingga tak ada lagi jarak di antara keduanya. Vio membenamkan wajahnya di dada sang suami. Terisak-isak menahan tangis yang sayangnya terus terdengar. Aku minta maaf. Aku terlalu egois dan memikirkan perasaanku sendiri. Aku bukan istri yang baik. Bukan salah kamu. Aku tahu kamu juga terluka, bahkan lebih dari aku. Aku yang minta maaf karena sudah memaksa kamu malam itu sampai semuanya jadi begini. Ia mengusap rambut dan punggung wanita itu. Memeluknya erat. Tapi, kamu yakin mau memulai lagi semuanya? Ia mengangguk, hendak memeluk suaminya. Namun, tangannya langsung ditahan oleh Raffi. Jangan peluk. Kenapa? Kalau kamu yang peluk rasanya beda, aku nggak akan bisa menahannya. Biar aku aja yang peluk kamu.